Eh, Kalau surat dari Front Persaudaraan Islam Surabaya yang beredar menolak kehadiran saya memang ada, tapi kertas fisiknya kami juga belum melihat. Dan informasi dari aparat memang juga ada. Tadi malam pas kami pengajian, aparat juga pada datang dalam jumlah nggak kayak biasanya. Kemudian dampak dari penolakan itu, bansernya yang hadir juga banyak, lalu Pagar Nusa juga banyak, kemudian teman-teman PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia juga banyak, lalu LS juga banyak. Nah, cuma fisiknya surat penolakan itu sendiri kami nggak melihat. Benar apa enggaknya, walau alam. Cuma kesimpulan saya kalau melihat kayak begitu, lalu aparat juga bilang itu penolakan itu memang benar-benar ada. Ya, baik. Kalau boleh tahu apa alasannya isu yang beredar bahwa DPW FPI Surabaya itu menolak kehadiran atau ceramah Romo Yai Marjuki? Apakah terkait dengan materi ceramah yang mengulas tentang nasabah baib atau bagaimana, Romo Yai? Kami nggak tahu. Mereka hanya beralasan Surabaya yang sudah kondusif, yang sudah tenang, damai, jangan diusik, intinya begitu. Kayaknya kehadiran saya itu khawatir merusak perdamaian, seakan-akan kayak begitu. Kami sendiri andai sempat ngomong langsung kepada pihak FPI, kepingin mengatakan sebetulnya apa ada sikap saya, keputusan saya, ceramah saya yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan permusuhan. Apa saya pernah mengajak orang bermusuhan? Apa saya pernah mengkafirkan orang lain? Apa saya pernah menyesatkan orang lain? Apa saya pernah mengajak jamaah mengasah golok? Apa saya pernah mengajak jamaah mempersiapkan senjata? Seingat saya nggak pernah. Kalau terlalu khawatir dengan kehadiran saya, khawatir menimbulkan kekisruan. Nah, yang gampang kisruh, yang sensitif itu pihak saya kah atau pihak yang lain? Kami ingin bertanya seperti itu sebetulnya. Andai bisa bertemu ya. Setahu saya yang ngajak orang lain ngasah golok bukan saya, yang mengkafirkan kelompok lain bukan saya, yang mentauhidkan Pancasila bukan saya, yang mengatakan Pancasila ada di pantat Bung Karno bukan saya, yang mengatakan istananya istana iblis, lalu presidennya goblok, Polri-nya Dajjal, yang mengatakan itu seingat saya bukan saya. Yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati juga bukan saya. Buta hati juga bukan saya. Nah, lalu kalau ceramah atau kehadiran penceramah dikhawatirkan menimbulkan kekisruhan perpecahan, yang dikhawatirkan timbul perpecahan itu yang penceramah kayak begitu atau penceramah yang enggak seperti itu. Kami juga enggak ngerti ya, karena enggak sempat ketemu ya.
Baik, Romo Yai, apakah kemudian pengajian yang kemarin berjalan secara lancar ketika Banser turun, Pagar Nusa turun, dan Pak Yai tetap bisa berceramah, atau bagaimana, Romo Yai? Kami ceramah dengan tenang, dengan damai, aman, lancar. Materi tersampaikan, terserap dengan baik. Kemudian teman-teman sahabat Banser juga dari Laskar Sabilillah, dari Pagar Nusa, dan aparat kepolisian juga sigap. Bagaimana sejak kami turun dari panggung sampai masuk mobil, lalu kanan kiri mobil, depan belakang dipenuhi teman-teman tim pengamanan sampai keluar jauh, itu luar biasa. Kami sampaikan luar biasa teman-teman Banser, Pagar Nusa, Laskar Sabilillah, PWI, ada juga PSHT, ada juga dari Bonek. Kami sampaikan terima kasih. Mereka seakan benar-benar terlatih dan profesional melakukan pengamanan dalam situasi-situasi tertentu. Luar biasa. Hanya memang rupa-rupanya ada kesepakatan dari pihak pihak mereka mungkin dengan pihak takmir atau panitia yang dimediasi aparat kepolisian, hadir boleh tapi jangan bahas nasab. Ketika acara makan-makan sebelum naik panggung, kami juga dipesan oleh aparat kepolisian, juga oleh panitia, oleh ketakmiran, supaya nggak bahas nasab. Ya kami juga nggak bahas. Ya, jadi persoalan yang kira-kira dengar itu persoalan bahwa materi dakwah Romo Yai jangan membahas atau mengulas tentang polemik nasab habaib, begitu ya Romo Yai ya. Kemudian ceramah materi semalam apakah menyinggung soal itu apa tidak Romo Yai? Pokoknya dipesan jangan bahas nasab, sehingga kami bahas tentang keislaman, lalu membahas tentang keahlus sunnah wal jamaah, aswaja, lalu membahas tentang ber-NKRI harga mati dengan segala kemajemukannya, bagaimana bertoleransi. Selesai didoakan, yang mendoakan juga pihak Arab, karena ada orang Arab yang datang juga beberapa, ikut naik panggung juga, tak beri kehormatan, mimpin doa. Habis itu pamit sudah. Ya baik, Romo Yai memang ada saya mendengar bahwa Romo Yai itu ikut juga mendeklarasikan atau hadir di dalam pembentukan atau deklarasi PWI itu di daerah salah satunya di Jawa Timur. Apakah itu mungkin karena sikap Romo Yai sekarang lebih cenderung ke kelompok yang pro terhadap kajian nasab, atau seperti apa Romo Yai? Acara Pasuruan itu acara di Gus Suadi Abu Amar. Sejak bertahun-tahun acara maulid di situ memang hampir rutin saya yang ngaji. Diundang ke sana juga dalam rangka menghadiri pengajian maulid. Nah, terus ternyata ada pelantikan PWI dan Laskar Sabilillah. Lalu karena saya dipandang yang sepuh, saya diberi kehormatan untuk membacakan baiat. Lalu saya baiat karena kebetulan baiatnya saya agak apal. Terus ya saya baiat, terus nggak sebegitu membaca teks, seakan-akan baiat itu dari saya. Padahal baiat itu ya ada di teks itu sebetulnya.
Terus sekalian kami memberi sambutan ketika itu di Pasuruan. Dalam memberi sambutan di Pasuruan juga di beberapa tempat pengajian, intinya saya sangat memaklumi kalau nasab itu dikaji secara saksama, secara tulus, bening, bersih, lurus niatnya, padang hatinya, objektif, transparan, untuk memberi kepastian status habaib atau yang lain-lain itu memang keturunan Nabi apa bukan. Nah, kajian itu menurut kami sangat diperlukan. Perkara nanti hasilnya apa itu nanti. Jadi saya konteksnya bukan masalah mengisbat atau menafikan, tapi bahwa nasab itu dikaji penting. Jangankan nasab orang mengintisab kepada Nabi, nasabnya Mas Yusuf Mares itu juga perlu dikaji, karena itu nanti terkait dengan hak waris, terkait dengan masalah mahram, terkait dengan silaturahim kekerabatan, dan segala macamnya. Jadi kajian nasab itu penting. Lalu kenapa khusus nasab Rasulullah itu perlu dikaji? Saya sampaikan di banyak tempat bahwa pegangan umat Islam supaya selamat itu 3. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Riwayat lain, kitaballah wa itrati. Aku tinggalkan buat kalian semua supaya selamat 2 pusaka. Jika kalian pegangi 2 pusaka itu, selamatlah kau. Jika tidak, celakalah kau. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi hadis lain, Al-Quran dan keluargaku. Berarti yang harus kita jaga Quran, Sunnah, dan keluarga Nabi. Quran sebagai pegangan utama, clear dari dulu. Sampai sekarang nggak ada perbedaan tentang Quran. Mau NU, Muhammadiyah, apapun beda paham, tapi sepakat Qurannya sama. Lalu sejak zaman Imam Bukhari dan yang lain-lain, upaya mengeklirkan hadis juga selesai. Dari 100.000 hadis lebih dilakukan filterisasi, dilakukan kajian, tracking, pelacakan, penelusuran, penelitian al-jarh wa ta'dil oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Lalu diputuskan ini yang sahih tersambung, terkonfirmasi, ini yang tidak sahih putus, semuanya sudah selesai. Dari 100.000 hadis lebih di Bukhari tinggal 4.000-an. Dari 100.000 lebih di Muslim tinggal 4.000-an. Dan nggak apa-apa, membuang banyak tapi jadi clear, jadi bersih, dan benar-benar menjadi pegangan bagi umat Islam supaya selamat. Quran sebagai pegangan selesai, Sunnah sebagai pegangan selesai, kemudian pegangan ketiga, yakni Ahlul Bait, Itrati, itu sekarang belum clear. Maka perlu ada kajian untuk mengeklirkan itu. Yang ke rumah juga sesama orang Arab, kadang yang bilang, ada yang bilang, Kiai nggak usah percaya pada itu bukan itu. Nanti yang lain juga bilang begitu kadang ke saya, nggak usah percaya pada itu bukan. Kami ini orang Jawa, nggak tahu zaman itu Tamim, apa zaman ini Kohtoni, apa zaman ini Habasyah. Kami nggak tahu. Nah, tapi kalau intern mereka sendiri ada perbedaan, pertentangan, nggak perlukah dikaji supaya clear? Saya kira perlu, karena ada pertentangan di intern mereka. Lalu jarak nasab, ada yang bilang aneh nasab ke-28, aneh nasab ke-29, lalu diralat katanya bilangnya baru tidur ngantuk.
Kemudian bilang lagi aneh nasab ke-38. Ada yang bilang nasab ke-40 sekian. Ada yang bilang nasab ke-50 sekian. Keturunan yang sama. Dalam hitungan abad yang sama, tahun yang sama. 1446 Hijriah. Yang mereka klaim keturunan Nabi yang sama. Kok jaraknya terlalu jauh? Kalau ada yang bilang nasab ke-28, lalu ada yang bilang nasab ke-53 misalnya, itu terpaut 25 nasab. Nah, satu nasab itu kalau jarak rata-rata 25 tahun, 4 nasab 100 tahun. Lalu 8 nasab 200 tahun. 16 nasab 400 tahun. 20 nasab 500 tahun, 25 nasab 600 tahun. Intern mereka sendiri, kadang dalam mengeklaim kami nasab keberapa, itu ada fajwah, ada gap, ada disparitas yang sangat jauh. Tidak perlukah kita juga melakukan klarifikasi, pelacakan untuk memastikan di antara pendapat mereka yang beda itu mana yang benar. Menurut kami kajian itu penting karena di internet mereka juga ada perbedaan pendapat. Lalu kalau misalnya orang yang ngaku keturunan Nabi, nggak jauh-jauh dari Nabi lah, itu kita bisa memaklumi. Misalnya kayak Said Maliki, Nabi ganteng, Said Maliki juga ganteng, oke. Nabi itu Mekah, Quraisy, marganya Bani Hashim. Said Maliki juga Mekah, Quraisy, Bani Hashim, oke. Nabi Fatona cerdas, Said Maliki juga alim, oke. Ya disebut jambangnya lebar, Said Maliki jambangnya juga lebar, oke. Lalu disebut akhlak Nabi sangat bagus, sabar, mulia, santun, jembar dodo, Said Maliki juga seperti itu, oke. Lalu Nabi itu sidik amanah, berkomitmen nggak akan pernah bohong, nggak akan pernah khianat, Said Maliki juga oke. Nah, kalau yang dikatakan keturunan Rasul itu orang semacam Said Maliki, sukunya sama, bangsanya sama, karakternya nggak beda-beda, komitmen dakwahnya oke, akhlaknya oke, itu kita gampang lah percaya itu. Ketika yang ngaku nasab Nabi itu Nabi Mekah, dia Yaman. Nabi Mekah, Nabi Quraisy, dia misalnya Qahtani, Tamim, atau Habasyah, atau Hadrami. Nabi marganya Bani Hashim, lalu mereka misalnya Al-Qadiri atau apalah, kami nggak tahu. Karakter sukunya beda, lalu marganya beda, posturnya beda, warna kulitnya agak beda, karakternya beda, komitmen tentang kejujuran, kealiman juga beda. Nah, kayak begini lalu ketika mereka ngaku keturunan Nabi, tolong dong yakinkan kami dengan di-tracking secara nasab, secara tarikh, secara diverifikasi, dijarah wa ta'dil, lalu kalau perlu juga ada pembuktian pakai DNA atau apa. Saya kira ada banyak hal yang membuat kami berkesimpulan perlu dikaji. Lalu bedanya data pustaka. Ada kitab nasab yang bilang si Ubaidillah nenek moyang mereka keturunan dari Ahmad bin Isa. Ada kitab yang mengatakan bukan keturunan Ahmad bin Isa. Nah, bedanya data pustaka itu juga perlu kumpul bareng-bareng, dilakukan pengkajian. Mana data yang valid, mana yang tidak valid. Mana data yang akurat, mana yang nggak akurat. Sebagai kajian jangan ditolak. Oh, memang ada masalah. Begitu loh. Lalu, kemudian apa ini? Misalnya Nyun Sewu, menurut kami
rata-rata jarak antar orang tua dengan anak itu kisaran 25 tahun, 26 tahun. Kalau dengan bapaknya 27 tahun, 28 tahun. Kalau dengan ibunya karena mbak-mbak itu nikah umur 20, 21. Jarak anak dengan ibunya itu kadang 22, 23, 24. Rata-rata jarak nasab ya kisaran 25 lah. Kalau 1000 tahun nasab ke 40. Kalau sekarang 1400 tahun, pantasnya nasab ke 56. Kalau sekarang 1446, pantasnya nasab ke 58. Nah, kalau ada orang bilang saya nasab ke 55, 56, 57, 54, itu wajar. Ketika hijriahnya sudah 1446, kalau ada yang bilang aneh nasab ke 28, itu sulit kami percaya. Sebab kalau di rata-rata 1446 dibagi 28, itu ketemunya sekitar 51. Masuk akalkah ibunya rata-rata melahirkan umur 51? Apa enggak sudah menopause? Apa enggak sudah berhenti headnya dan yang lain-lain? Belum lagi yang cerita aneh-aneh, sekali duduk bisa khatam surat Yasin 90.000 kali. Lalu kadang misalnya enggak Jumatan, kok enggak Jumatan? Aneh Jumatan di Mekah. Nah, pikiran kita Mekah belum masuk zuhur, nunggu 4 jam lagi. Kemudian Mi'raj 70 kali semalam. Bisa mendinginkan, kalau nggak malu, nggak sungkan sama Allah, kami akan dinginkan neraka. Kami bisa menyetop pesawat yang berjalan dan segala macamnya. Terus kalau di daerah tertentu, jangankan berdoa di toilet pun diijabah Allah. Nah, yang begini-begini apa enggak bertentangan dengan syariat? Nah, hal-hal yang aneh-aneh itu mendorong perlu dilakukan tracking, perlu dilakukan kajian untuk memutuskan benar apa enggak sih. Nanti kalau kajian itu selesai, kalau memang benar mereka keturunan, yuk ayo umat semakin enggak ragu menghormati mereka. Kalaupun ternyata bukan keturunan, ya jangan berat hati kalaupun harus dicorek dari daftar nasab Rasulullah. Gitu loh. Mending menjaga kesucian nasab Rasulullah tanpa ada nama kita atau mereka, daripada dipaksakan nama kita, nama mereka dicantolkan di situ, tapi nasab keturunan Rasulullah itu jadi nggak bersih, jadi nggak murni, jadi nggak suci. Sementara Quran mengisyaratkan wa yutahhirakum tathira. Allah benar-benar ingin mensucikan kamu hai ahlul bait. Nah, kajian nasab ini penting untuk mengeklirkan mana yang benar-benar keturunan, mana yang benar-benar bukan keturunan. Kalau itu sudah nasab menjadi clear, bersih, murni, suci. Itu dikehendaki Al-Quran dan dikehendaki kita semua. Yang tidak mau dengan begitu, berarti dia mengkir kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Islam atau umat. Nah, kemudian kalau di sholawat tiba, itu menyebutnya ya Rabbi wardo anis sahabah, ya Rabbi wardo anis sulalah. Menyebut keturunan Nabi itu pakai kalimat sulalah. Sulalah itu dalam Quran, sulalatin mingtin, itu saripati, inti. Enggak sembarang orang ngaku keturunan Rasulullah lalu dianggap benar keturunan Rasulullah. Harus diteliti, disaring, difilter, di-tracking, dilakukan pembuktian, lalu nanti ini inti sudah bersih murni, itu namanya sulalah. Yang mengkaji siapa, serahkan ahlinya. Ada yang ahli forensik, tes DNA, ada ahli sejarah, ahli nasab, terus mungkin ada artefak atau apalah penelitian makam-makam. Silakan mereka yang melakukan keahlian, yang mereka yang punya keahlian yang melakukan penelitian. Kalau kami itu intinya
karena ada 1, 2, 3 banyak yang kami sampaikan, kajian itu penting. Hasilnya apa ya nanti, jangan tergesa-gesa marah. Wong belum diketahui hasilnya kok tergesa-gesa marah, emosi. Siapa tahu hasilnya HPI keturunan, kan malah untung juga sebetulnya. Sebagai kajian jangan dicegah, jangan dilarang. Lalu mohon-mohon kepada negara nanti setelah Pak Prabowo dilantik, kami sangat berharap intelijen turun, fair, kemudian aparat, dibuatkan tim resmi oleh negara, didanai negara, melibatkan para ahli, itu mengkaji itu. Kenapa ngurusi nasab orang lain? Kalau nasab Marzuki, nasab Mas Yusuf, nggak dikaji nggak apa-apa. Tapi nasab mereka yang ngaku keturunan Rasulullah harus dikaji. Karena terkait dengan perintah menjaga Quran, menjaga sunnah, dan menjaga keluarga Nabi. Ini loh. Kami itu nggak diakui nasabnya, mungkin memang nggak barokah kan. Tapi yang keturunan Nabi benar kan diyakini ada barokahnya. Jadi perlu dikaji itu karena hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian belum lagi pemalsuan makam-makam, makam kerajaan, makam pahlawan nasional. Lalu klaim-klaim kata Anda Indonesia itu milik wali-wali tarim dan segala macamnya. Lalu pemalsuan sejarah dan segala macamnya. Itu kalau negara nggak segera turun tangan, sementara kita ingin negara ini tetap seperti ini, nggak diklaim oleh bangsa lain, kalau dibiarkan mesti tengkar nanti. Nah, supaya tengkar grassroots ini nggak terjadi, mohon dengan sangat negara turun tangan, tapi yang tulus ikhlas. Jangan ada kepentingan nanti dihisap loh. Pak Prabowo juga dihisap, para intelijen juga dihisap, para jenderal juga dihisap, tim juga dihisap, kita dihisap, habaib juga dihisap. Semuanya dihisap. Dan harus jujur sejujur-jujurnya. Nanti yang terbukti suka memalsukan makam atau sejarah atau apa, ya harus ditindak. Sampaikan ke publik, fulan-fulan suka bohong. Supaya umat nggak percaya lagi kepada pembohong. Dulu ada perawi sekali bohong, hadisnya dinyatakan palsu. Nah, ini kalau terbukti berkali-kali bohong, masuk nggak diumumkan bahwa dia pembohong. Supaya umat menghindari, lalu nggak usah memakai, nggak usah percaya kepada dawuhnya. Kalau itu nggak dilakukan, terjadi penyesatan. Orang pembohong dipercaya. Jadi saya kira begitu, Mas Yusuf. Baik. Ya. Baik, terima kasih Romo Yai. Mungkin ada sebagai penutup, ini mau maghrib kepada Nahdijin. Dalam hal polemik nasab ini mungkin ada pesan-pesan khusus Romo Yai terhadap para Nahdijin. Monggo. Intinya begitu, bahwa kajian nasab penting karena hal banyak yang kami sampaikan. Lalu kalau siapapun dari kelompok muhibbin atau siapa yang merasa punya keahlian, monggo kumpul. Syukur-syukur itu difasilitasi negara resmi, ada tim resmi. Lalu nanti hasilnya diputuskan oleh negara masuk dalam lembar negara untuk jadi pelajaran sejarah ke depan. Terhadap kelompok ini begini-begini, awas. Terhadap kelompok ini begini-begini, awas. Ini loh, supaya jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ini ya. Harapan kami seperti itu. Kalau di Malaysia ada sanksi hukum orang yang ngaku keturunan, di Saudi juga ada sanksi. Nah, supaya Indonesia itu ada data resmi, lalu itu bisa dipakai dasar membuat regulasi, lalu ada sanksi. Sekali lagi, negara perlu turun tangan. Ya. Baik. Ya.
Ya, baik. Terima kasih luar biasa ini masukan dari Romo Yai Marjuki Mustamar.